Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal 'abda firasyan wa samaa'a binaa'a wa syamsa sirajan wal qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra syahadatan man qala laha qaribahu minal khati'ati maghfura alladzi taqallaka minas salihati wa ana lahu sawaban wa ajura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin yuhibbul fuqara wal masakin wa rahmal yatima wa atfa wa saghira sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ma ta'aqabatil anqad تعاقبت الأوقات وسعت ليلا ونهارا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Sang Maha Pemberi kemudahan dengan cara menghindari segala kemaksiatan dan mengerjakan segala yang telah diperintahkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perbuatan maksiat itu menimbulkan dosa. Orang yang gemar bermaksiat tidak akan dapat menikmati kebahagiaan hakiki. Jika ia bahagia, namun yang dirasakan hanya sesaat. Setelah itu disusul dengan penderitaan yang mengganggu kedamaian. Penderitaan itu bisa jadi berupa derita fisik atau tekanan batin. Nabi Adam dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga karena kesalahan yang mereka lakukan. Demikian pula yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Pada masa Nabi Nuh, umatnya ditenggelamkan karena dosa-dosanya. Kaum Ad diluluh lantakan oleh angin puting beliung karena kemaksiatannya. Kaum Samud ditimpa suara yang sangat keras hingga memutuskan urat-urat jantung. Mereka mati bergelimpangan karena pertengkarannya. Kaum Lut, buminya dibolak-balikan dan semua makhluk hancur, sampai malaikat mendengar lolongan anjing dari kejauhan disebabkan karena kekejiannya. Riwayat dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kemaksiatan sudah mendominasi umatku, maka Allah meratakan azab dari sisinya. Saya Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang-orang soleh? Rasulullah menjawab, betul. Lalu bagaimana dengan mereka? Rasulullah menjawab, mereka akan mendapat musibah sama dengan yang lainnya. Kemudian mereka mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah.
Hadis riwayat Ahmad. Dosa sama dengan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan konsekuensinya harus menerima keburukan, baik langsung maupun tidak langsung. Penebangan hutan secara liar adalah kesalahan besar. Itu termasuk dosa. Akibatnya dari kesalahan ini adalah adanya kerusakan lingkungan. Jika kemarau terjadi kekeringan, jika musim penghujan bukit-bukit dan gunung tidak mampu menahan air, maka terjadilah tanah longsor dan banjir bandang melanda dataran di bawahnya. Membuang sampah sembarangan jika sebuah dosa. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, sungai menjadi dangkal dan sebagainya. Supir yang mengendalikan mobil secara ugal-ugalan seringkali menyebabkan kecelakaan dirinya dan orang lain, membunuh orang tanpa alasan yang benar, menyebabkan kegelisahan dan penderitaan. Berbohong membuat hidup tidak tenang, dan masih banyak lagi perbuatan maksiat yang hanya mendatangkan malapetaka. Dalam kitab Sahih Bukhari diterangkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya orang mukmin jika melihat dosanya seolah-olah ia berada di bawah gunung, ia khawatir gunung itu akan roboh menimpannya. Sedangkan tukang maksiat melihat dosanya seperti seekor lalat yang menempel di hidungnya, ia menyingkirkannya begitu saja dan lalat itu pun terbang. Maksudnya ia tidak peduli. Jamaah Jumat rahimahullah. Wa may yaktasib isman fa inna ma yaksibuhu 'ala nafsihi. Dan barang siapa yang mengerjakan satu dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan satu dosa itu untuk kerugian dirinya sendiri. Surat An-Nisa ayat 111. Apabila kadar dosa mereka ringan, mungkin dampaknya hanya peringatan kecil, dan dosa tersebut bisa dihapus dengan istighfar. Tapi kalau kadar dosa itu besar, maka dampaknya kita mematikan hati, dan bahasanya adalah bencana yang sangat berat. Hal ini pernah pada Bani Israil. Dalam Al-Quran diceritakan, lalu ditimpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi secara tidak adil. Dan yang demikian itu terjadi karena mereka selalu durhaka dan melampaui batas. Surat Al-Baqarah ayat 61. Ayat ini menjelaskan tentang kesalahan Bani Israil. Mula-mula mereka mengingkari ayat-ayat Allah, lalu mereka membunuh para nabinya. Dua kesalahan ini merupakan dosa yang sangat besar. Sedangkan dosa mereka secara umum adalah perbuatan maksiat dan hidup secara berlebih-lebihan. Dari dosa itu mereka harus menerima konsekuensinya, yaitu ditimpa siksaan yang sangat dahsyat. Walakin kadzdzabuu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami Allah, maka kami siksa mereka karena perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Sebuah bangsa akan mengalami kejayaan manakala rakyatnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebaliknya, sebuah bangsa akan terpuruk
apabila rakyatnya terjerumus pada kemaksiatan dan mengabaikan perintah Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.